Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar nafa'ani bihi wa bi ummihi lana wa ukhrana amin. Rabbal alamin. Kita awali dengan doa dulu bareng-bareng. Gantian saya dulu baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'luma wan naf'a wal intifa'a wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad dalalati ala al huda wal khairi ibtigha'a wajhillahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au uzalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'al li wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ila anqal kemarin sampai fil buyu'i. Oh, kadzalika fil buyu'i in kana yatajir. Oke. Bukan yatajir. Oke. Wakadzalika ketemu? Wal haji in wajaba alaihi. Ya. Wakadzalika dan begitu pula. Dan sama-sama wajib maksudnya. Wakadzalika dan begitu juga, begitu pula sama saja. Wakadzalika dan begitu juga fil buyu'i di dalam jual beli. Di dalam jual beli. Al-buyu' itu jual beli. In kana in jika kana ada in jika kana ada in kana jika ada orang tersebut orang muslim tadi yattajiru berdagang ada gengan in kana yattajiru jika ada orang tadi yattajiru berdagang minat tijarati dari barang dagangan minat tijarati kalau ada minat tijaratinya minat tijarati dari barang dagangan. Nah ini kelanjutannya, ini satu paragraf sebenarnya masih dalam satu koridor yang sama menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu terkena hukum wajib terhadap sesuatu yang perlu dia ketahui secara pasti. Kemarin sholat sudah tidak bisa ada toleransi, setiap orang muslim yang mukallaf otomatis dia harus melaksanakan ibadah sholat. Nah begitu pula sehingga dia itu punya kewajiban tentang mengetahui belajar ilmu-ilmu tentang sholat, meliputi rukunnya, meliputi syaratnya, syarat sahnya dan lain sebagainya. Dan juga ma yatawassalu ilal fardi ila iqamatil fardi yakun wajiban. Ketika
ketika sesuatu dan mempelajari sesuatu yang mengantarkannya kepada wajib, maka sesuatu tadi harus dipelajari juga. Nah, dalam hal ini adalah wudhu, kemudian menutup pakaian dan lain sebagainya, itu harus diketahui juga. Nah, selanjutnya wakadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Dan wajib juga mengetahui tentang ilmu-ilmu perdagangan. Apa yang perlu diketahui dari ilmu perdagangan? Tentang bagaimana kita itu terhindar dari menjual hal-hal yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Banyak. Contohnya yang gampang itu seperti riba. Itu jelas diharamkan. Menjual sesuatu, ya menjual barang-barang yang haram, meliputi barang yang haram itu yang tidak boleh dijual ketika barang itu memabukkan, ketika barang itu najis, tidak boleh. Kalau arak mas, Ya, ya, positif itu kalau ya? sudah arak positif. Nah, biasanya ini yang juga tidak boleh dijual. Contohnya kohe, tahu kohe? Kohe itu kotoran hewan. Biasanya kompos, dijadikan kompos. Oh, Nah, jadi pupuk. jadi pupuk. Nah, beli catong misalnya. Nah, itu juga diharamkan jual belinya. Tapi kenapa kok diharam? Karena kompos itu, karena kotoran hewan, kohe itu kotoran hewan, itu hukumnya najis. Kalau kena ke badan jadinya mutanajis. Nah, harus. Nah, ketika barang-barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Seperti misalnya urin, kemih. Kalau udah tahu urin. Juga, Mas. Nah, misalnya urin ada misalnya kencingnya, kemihnya kelinci, itu ada manfaat tersendirinya. Iya. Nah, ya belong dan lain sebagainya itu tidak bisa diperjualbelikan, haram hukumnya. Kalau ada prakteknya, harus ada namanya di dalam Islam itu, dalam fikih ada namanya helah hukum. Helah itu apa ya? Helah itu ya. Kayak menggeser akad yang semula jual beli kepada akad yang lain. Contohnya, kita tidak bisa nih beli kohenya atau kotoran hewan, misalnya kotoran hewannya kelinci, celetongnya kelinci itu tidak bisa dibeli, haram hukumnya. Nah, tapi munyoro nanti diupah. Nah, beda antara jual beli dengan upah. Kalau upah kan ya opana beuna mapolong kotorannya, kohenya ipapolong nanti jadi banyak. Nah, opanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau diperjualbelikan, misalnya saya memperjualbelikan kotorannya ayam untuk dijadikan kompos, itu tidak sah, tidak boleh, bahkan bisa menjadi haram hukumnya. Nah, harus dirubah kepada helah namanya dalam fikih, itu harus dirubah kepada ujro atau upah. Nah, opana saya mapolong. Nah, itu tidak apa-apa kalau bayar upah. Itu maksudnya ya komposnya. Jadi harus mengerti hal-hal mengenai perdagangan kalau memang mau berdagang. Kalau tidak mau berdagang, cita-cita saya ingin jadi TNI, maka ya tidak usah belajar tentang ilmu perdagangan. Kenapa? Karena mau jadi TNI, misal mau jadi guru, ya tidak usah belajar tentang itu, tidak lagi menjadi fardu. Nah, kalau memang mau menjadi pedagang, harus mengerti tentang bagaimana jual beli yang benar dan juga sah, gimana tidak sampai menurunkan timbangan. Toroni timbangan, misalnya 1 kilo, pajoti 1,5 kilo. Ini kalau perak orang sakon, 1 kilo orang telur saparapat. Tapi kalian dijualnya dengan harga 1 kilo. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengurangi timbangan. Ada konsekuensi tersendiri, ada dosanya kalau seperti itu. Memang menguntungkan. Karena barang yang kita jual kurang dari bebannya, tapi dengan harga yang lebih mahal. Memang menguntungkan. Tapi itu dilarang oleh agama Islam. Oke. Itu wakadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Jika dia itu memang berdagang. Oke. Selanjutnya, Qila li Muhammad bin Hasan. Qila dikatakan. Qila dikatakan li Muhammad bin Hasan. Qila dikatakan li Muhammadin bin Hasan. Kepada Muhammad bin Hasan, ini namanya ulama. Qila li Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu namanya orang ya.
rahimahullahu taala, semoga merahmati Allah hu padanya, Allahu Gusti Allah taala maha tinggi. Apa dikatakan apa kepada Muhammad bin Hasan? Ala tusannifu. Apakah tidak? Ala itu apakah tidak? Ala apakah tidak? Apakah tidak? Ala apakah tidak? Tusannifu mengarang. Tusannifu kamu mengarang. Mengarang kitab maksudnya. Mengarang. Kitaban terhadap satu kitab fi zuhdi tentang zuhud. Tentang zuhud. Sudah? Sudah. Qala berkata Muhammad bin Hasan tadi berkata, mari tanya Akin, kilali Muhammad bin Hasan, sudah dikatakan, dia tanya Akin, kamu tidak pernah ngarang satu kitab tentang zuhud. Nah, Muhammad bin Hasan berkata, Qala berkata, sonnaftu, saya mengarang. Sunnahku artinya saya mengarang. Sonnaftu saya mengarang kitaban, satu kitab. Kitaban satu kitab fil buyu'i tentang jual beli. Tentang jual beli. Yakni maksudnya. Yakni maksudnya. Terjemah gampangnya. Yakni maksudnya az-zahidu, adapun orang zuhud. Az-zahidu, adapun orang zuhud. Orang zuhud. Zuhud. Zuhud itu ini jelasannya. Az-zahidu, adapun orang yang zuhud. Man ialah orang. Man ialah orang. Orang. Yataharrazu, yang menjaga diri. Man ialah orang. Yataharrazu, yang menjaga diri. Anis syubahati, dari hal syubhat. Anis syubahati, dari hal syubhat. Hal syubhat. Subhat. Anis syubahati, dari hal-hal yang syubhat. Wal makruhati, dan hal makruh. Wal makruhati, dan hal-hal makruh. Fit tijarati, di dalam berdagang. Fit tijarati, dalam berdagang. Nah, sudah tidak sampai situ, jelasin dulu. Nah, ini Muhammad bin Hasan ditanya nih sama orang. Muhammad bin Hasan pada waktu itu, ini tapi dalam redaksi Arab, kalau diterjemahkan, kamu tidak pernah ngarang tentang kitab zuhud ya selama hidup. Nah, ditanyain seperti ini sama seseorang, Muhammad bin Hasan ini, seorang ulama di era lampau. Dikatakan tuh, dijawab sama Muhammad bin Hasan dengan nada yang cukup keras. Karena di sini ada tanda serunya kalau punya saya, kalau kalian tidak ada. Sonnaftu kitaban fil buyu'i. Saya sudah membahas tentang kitab jual beli. Saya itu sudah mengarang kitab jual beli. Apa korelasinya antara zuhud dengan kitab jual beli?
Pertanyaannya itu, apakah kamu pernah ngarang satu kitab tentang zuhud? Kemudian dijawab tentang saya sudah ngarang kitab jual beli. Apa hubungannya? Nah, ternyata di dalam jual beli itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kemakruhan, juga berkaitan dengan hal-hal yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu hal-hal yang belum jelas, hukumnya itu tak jelas. Misal keker nemu PC, terus tadi saya endi hari beli endi apa wajib buang bareng orang, kita tidak tahu tuh. Sehingga soalnya berbeda, kalau misalnya itu nemu, kita menemukan, maka itu namanya lukotoh. Nah, kemudian kalau dibuang, misalnya ada sayuran yang memang dibuang, nah itu namanya al-matruk. Konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau kita menemukan barang, maka konsekuensi hukumnya harus diumumkan atau dikembalikan kalau memang tahu. Kalau tidak tahu, harus diumumkan. Kalau memang barangnya itu mewah, besar, bagus, mahal, ada harganya, harus ditunggu 1 tahun lamanya baru kita bisa gunakan. Kalau memang remeh, kita bisa langsung gunakan. Tapi ketika ada yang mengaku, misalnya saya nih menemukan sayur misalnya di pasar nih, sayur kresek, tapi beda sih bucok-bucok gitu sudah. Itu indikasi antara saya menemukan dengan saya itu menemukan apa are pacet buang bareng orangnya, apa area pacet di keker, kita tidak tahu. Karena kalau sama-sama mungkin untuk dikatakan itu barang temuan atau itu barang yang sudah dibiarkan. Nah, karena ketidakjelasan ini sehingga ada namanya hukum syubhat. Nah, dalam hadis itu al-halalu bayyin katanya Nabi, wal haramu bayyin, wa bainahuma umurun musyabbihatun. Nah, di antara halal dan haram itu ada hukum yang musyabbihat. Nah, ada yang belum jelas hukumnya. Kayak gitu contohnya. Sehingga katanya Muhammad bin Hasan, saya itu sudah ngarang kitab tentang jual beli. Nah, karena di dalam jual beli itu beliau itu mengutarakan, menjelaskan tentang bagaimana jual beli yang benar dan sah, yang terhindar dari segala hal yang syubhat dan juga makruh. Nah, apa itu kemudian apa yang dimaksud dengan zuhud? Nah, ini dilanjutkan oleh Syekh Az-Zarnuji. Az-zahidu man yataharraz 'anis syubhat wal makruhat fit tijarat. Zuhud itu adalah orang yang bisa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang makruh dalam hal jual beli. Nah, walaupun ini tidak melulu tentang jual beli, hal yang syubhat dan juga makruh bisa ada terjadi di dalam berbagai hal, tidak cuma jual beli. Nah, kemudian orang yang zuhud ini orang-orang yang memang menghindar dari hal-hal yang makruh dan juga syubhat. Nah, sehingga penting kiranya kita untuk menanamkan diri dari sikap zuhud ini. Zuhud ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi di antara kita. Kenapa? Karena kalau kita itu setidaknya kita tidak melaksanakan hal-hal yang haram. Nah, kalau zuhud kita tidak lagi kita tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi kita juga menghindari dari hal-hal yang sifatnya makruh. Apa yang makruh contohnya? Misalnya buang air kecil mancing. Nah, itu juga makruh. Kemudian yang makruh juga makan pakai tangan kiri. Nah, itu juga makruh, tapi misalnya sudah kebiasaan pakai tangan kanan. Nah, kemudian nyoba aku tangan kiri kangakan. Nah, itu juga makruh hukumnya. Nah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menghindarkan dirinya dari, menjaga dirinya dari hal-hal yang makruh, mereka tidak lagi melakukan hal-hal tadi. Nah, mereka justru melakukan bukan hanya lagi tentang hal yang wajib, tapi melaksanakan hal-hal yang sunnah. Contohnya, misalnya tadi, Jumatan. Bukan lagi hanya melaksanakan yang difardukan, yakni sholat Jumat saja, tapi sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Contoh, sunnahnya sholat Jumat, itu pakai baju putih. Nah, kalian pakai baju putih tadi? Hitam, Mas. Berarti tidak zuhud ini kan, tak angkui hal-hal yang sunnah. Kemudian mandi sebelum sholat Jumat, mandi. Sudah itu. Kemudian mandi sholat, nah bagus. Bagus. Nah, itu juga hal-hal yang sunnah, sehingga orang-orang yang zuhud melakukan semua tadi, yang wajib pasti dilakukan, yang sunnah tidak terlepas dari hal-hal kesunahan tadi.
Oke, lanjut. Wa kadzalika dan begitu juga wa kadzalika begitu pula wajib. Wa kadzalika begitu pula wajib fi sairil muamalat, fi sairi di seluruh, fi sairil muamalati, fi sairi seluruh muamalat. Muamalat itu pekerjaan. Fi sairi di seluruh muamalati pekerjaan. Wal hirofi dan juga profesi. Hirof itu profesi, muamalah. Sebenarnya sama ini, dari artinya sama, muamalat dan hirof. Pekerjaan, ya pekerjaan. Hirof itu lebih spesifik ke profesi. Wal hirofi dan juga profesi. Sudah? Wa kullu man dan setiap orang. Wa kullu man dan adapun setiap orang. Wa kullu man dan setiap orang istaghala yang sibuk. Ya. Istaghala yang sibuk. Istaghala yang sibuk bisyai'in dengan sesuatu. Bisyai'in dengan sesuatu. Minha darinya pekerjaan maksudnya ini. Minha darinya pekerjaan, yuftaradu maka wajib. Yuftaradu maka wajib. Alaihi atasnya, atas orang yang kebetulan bekerja atau kebetulan dia profesinya sebagai apa? Apa yang wajib? Ilmu taharruzi, mengerti, menjaga diri. Ilmu mengerti atau mengetahui at-taharruz menjaga diri. At-taharruzi menjaga diri. Anil harami dari hal haram. Anil harami dari hal-hal yang haram. Fihi di dalamnya. Wa kadzalika dan begitu pula. Wa kadzalika dan begitu pula yuftaradu, diwajibkan, sama redaksinya dari awal. Wa kadzalika terus. Wa kadzalika dan begitu pula yuftaradu diwajibkan. Alaihi atasnya. Ilmu ahwalil qalbi, ilmu mengetahui ahwalil qalbi, kondisi-kondisi hati. Maksudnya itu sifat-sifat terpuji. Ilmu mengerti, mengetahui ahwalil qalbi, kondisi-kondisinya hati. Minat tawakkuli, min itu dari, artinya min dari, at-tawakkuli tawakal. Dari sifat tawakal. Tawakal itu pasrah. Minat tawakkuli dari tawakal. Wal inabati dan juga inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Maksudnya pabeli ke Allah kekaki sudah. Segala yang dilakukan dikembalikan kepada Allah. Inabah kembali kepada Allah. Wal khosyati dan juga takut. Khosyah itu takut. Wal khosyati takut. War ridho dan juga ridho. Ridho rela. Fa innahu karena sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi, tahu tentang kondisi-kondisi hati itu,
Fa innahu, karena sesungguhnya hal tadi itu, hal yang kita artikan, waqi'un terjadi fi jami'il ahwali, di semua kondisi. Fidi artinya fi itu di, jami'i semua, al ahwali kondisi. Jami'i semua, al ahwali kondisi. Oke, saya urangkan dulu. Nah, begitu pula kita itu wajib mengerti, tahu ilmu-ilmunya ketika kita ingin menjadi seseorang yang punya profesi apa gitu. Misalnya, saya ingin menjadi seorang pejabat. Kita harus tahu, mengerti pejabat apa yang kita ingin tuju. Kalau misalnya tentang pembangunan, kita harus mengerti bagaimana tata ruang yang bagus, bagaimana tata kota yang bagus, agar kita itu tidak sembrono untuk melakukan satu kebijakan tertentu.